Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dairoka atau dalam bahasa Jepang adalah bahasa Indonesia adalah bab 6. Bab 6. Nah, bab 6 ini subbabnya adalah Nihon ikitai desu, artinya ingin pergi ke Jepang. Nah, minasan bisa buka buku paketnya halaman bab 6, yakni halaman 82, sorry. Di sini ada A1 untuk menyatakan kegiatan liburan. Ada uma ni norimasu. Uma ni norimasu. Silahkan minasan catat di buku catatannya masing-masing. Artinya adalah menunggangi kuda atau naik kuda. Uma ni norimasu artinya naik kuda. Daibingu oshimasu. Nah, daibingu oshimasu, daibingunya itu ditulis menggunakan huruf katakana karena dia kata serapan asing dari kata bahasa Inggris menyelam apa? Diving. Daibingu oshimasu artinya diving atau menyelam. Yang ketiga adalah safingu oshimasu. Nah, ditulis lagi menggunakan huruf katakana karena dia kata serapan dari kata surfing atau berselancar. Jadi safingu oshimasu dalam bahasa Indonesia artinya adalah berselancar. Dan yang keempat, yakni ada konsato ni ikimasu. Sama seperti yang sebelumnya, konsato ditulis menggunakan huruf katakana karena dia adalah serapan dari kata konser. Jadi tujuan berpergian ya. Pergi ke konser. Jadi pergi, konsato ni ikimasu yakni pergi ke konser. Nah, ini konsato ni ikimasu seperti yang saya sudah pernah jelaskan sebelumnya ya. Jadi tujuan berpergian pakai akhiran ni ikimasu. Nah, selanjutnya ada A2 di bawahnya, yakni ada menyatakan penginapan. Yang pertama ada hoteru. Hoteru itu artinya hotel. Ditulis menggunakan huruf katakana karena dia serapan dari kata hotel. Besso artinya villa. Selanjutnya ada A3 untuk menyatakan musim di Jepang. Yang pertama ada haru. Haru di sini adalah musim apa kira-kira dengan gambarnya? Musim semi. Ya, jadi haru itu adalah musim semi. Yang kedua ada natsu. Natsu adalah musim panas. Aki dari gambarnya sudah kelihatan ya. Aki ini adalah musim gugur. Dan fuyu adalah musim dingin. Kelihatan dari saljunya ya. Nah, selanjutnya yakni ada untuk menyatakan musim di Indonesia. Jadi ada uki. Uki adalah musim, ada payung pasti musim hujan. Selanjutnya ada kangki. Kangki ini adalah musim kemarau atau musim panas. Nah, di halaman selanjutnya yakni di halaman 84. Yakni ada menyatakan cuaca. Harete imasu artinya cerah. Kumote imasu artinya berawan atau mendung. Ame ga fute imasu. Nah, kalau amenya aja itu artinya hujan. Ame ga fute imasu. Fute imasu itu artinya turun. Jadi ame ga fute imasu artinya turun hujan. Yuki ga fute imasu turun salju. Yuki ini salju. Dan yang terakhir ada kaze ga fuite imasu. Bukan turun ini ya. Turun angin. Beda, kalau kaze di sini tuh artinya angin. Kalau ini fute imasu, kalau ini fuite imasu artinya angin bertiup. Seperti itu minasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola kalimat atau dalam bahasa Jepangnya adalah bunpo. Minasan bisa buka halaman 86 di buku paket atau bisa juga catatan yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, ini lebih simpel sih ya, jadi nggak usah buka-buka di halaman yang lainnya.
Ini sudah sensei singkat. Jadi di sini ada bab 6, dairoka. Pola kalimat yang pertama yakni ada kata ikimas, kimas, dan kaerimas. Jadi kita akan merubah ke bentuk tai. Jadi kata kuncinya yakni ada 2. Tai dan tain. Tai itu artinya ingin, sedangkan tain artinya adalah ingin sekali. Beda ya. Jadi kalau ada yang n itu adalah ingin sekali atau ingin banget. Nah, pertama saya akan kasih contoh. Kita terjemahkan dulu, ada ikimas, kimas, dan kaerimas. Ikimas sendiri artinya adalah pergi. Kalau kimas artinya adalah datang. Kira-kira kaerimas apa? Tuh, kaerimas itu artinya adalah pulang. Contoh yang pertama, yakni ikimas. Ikimas kan awalnya tuh artinya pergi. Kita akan ubah ke bentuk tai atau menyatakan keinginan. Caranya, masnya ini dicoret. Jadi tinggal sisa iki. Nah, si iki tambahin tai des. Jadi iki tai des. Jadi yang awalnya ikimas artinya pergi. Masnya dicoret, tinggal sisa iki tai. Jadi iki tambahin tai des. Jadi artinya ingin pergi. Yang kedua, ada kata kimas. Kimas artinya datang. Masnya dicoret, tinggal sisa ki. Ki-nya tambahin tai des. Jadi ki tai des. Artinya menjadi ingin datang. Awalnya kimas artinya datang. Karena masnya dicoret, tambahin tai des. Jadi ingin datang. Yang terakhir ada kaerimas, artinya pulang. Nah, untuk diubah ke bentuk keinginan, masnya dicoret, tinggal sisa kaeri. Kaerinya ditambahin tai des, jadi tinggal digabung menjadi kaeri tai des, artinya ingin pulang. Biasanya kalimat-kalimat kayak gini nih, kata-kata gini tuh keluar pas udah jam-jam akhir ya. Kaeri tai des, pengen pulang. Nah, ini yang pertama itu ada percakapan yang A ini. Ada kalimat tanya, Mario Borode nani ga shitai desu ka? Nah, ayo kita terjemahkan per satuan katanya. Mario Boro tulisnya pakai katakana ya. Artinya ada Mario Boro. Tempat di Jogja. D ini artinya di. Nani apa? Nah, di sini juga ada partikel ga. Partikel ga di sini digunakan untuk penegasan. Jadi menasa ketemu partikel baru, ya ini ada partikel ga untuk menyatakan penegasan. Nah, shitai ubah dulu ke bentuk masnya biar tahu artinya. Jadi si tai-nya kalau dihilangin shitai berarti mas, si mas. Si mas ini artinya melakukan. Diakhiri dengan deska untuk menyatakan kalimat tanya. Nah, sudah ada Mario Boro di apa kali partikel penegasan ingin melakukan kata tanya. Kira-kira urutan yang pertama kali terjemahkan yang mana minasang? Betul. Cari dulu kata tunjuk tempatnya, yakni di Malioboro. Terus kata kerja keinginannya ingin melakukan apa? Tutup dengan deska. Jadi urutan yang pertama kali harus diterjemahkan adalah cari dulu kata tunjuknya, lalu cari kata tempatnya. Kata tunjuk, saya tulis ya, kata tunjuk, nama tempat, terus kata kerja plus keinginan, kata kerja yang menyatakan keinginan, lalu kata tanyanya, tutup seperti itu. Jadi artinya di Malioboro ingin melakukan apa? Tutup dengan deska. Jawabannya ada derumani noritai des. Nah, tertarik dengan noritai. Noritai ini ubah dulu ke bentuk mas. Jadi apa minasang? Tai ini sama aja mas ya. Jadi kalau ada tai-tai berarti diganti mas. Jadi norimas. Artinya naik.
atau menunggangi. Sebelumnya udah ada ya, umani norimas. Umani norimas artinya menaiki kuda atau menunggangi kuda. Cuma beda di sini objeknya. Kalau tadi ada uma, kuda, di sini delman. Berarti umani noritai des, dia satu paket. Artinya ingin naik, atau ini juga satu, ingin naik kuda. Sensei di sini artinya apa? Nah, kalau ada kata noritai atau norimas, partikel yang harus digunakan adalah ni. Jadi kalau ketemu norimas, otomatis ketemu sama ni. Dia ini satu paket. Jadi artinya tuh nggak ada. Jadi yang jelas itu hanya penjelasan aja atau penegasan. Kalau ada kata naik atau norimas, berarti harus menggunakan partikel ni. Jadi di Malioboro ingin melakukan apa? Jawabannya ingin naik delman. Nah, untuk yang kedua, ya ini ada kalimat tanya. Kyou wa nani o tabetai desu ka? Kyou itu artinya adalah hari ini. Wa partikel, nani artinya apa? Ada lagi o. O ini adalah partikel untuk menyatakan objek. Ditulisnya kayak gini ya. Nah, ini kan dibacanya wo, tapi karena si wo ini sama dengan wa, kan wa juga kan tulisannya ini ya. Ini harusnya dibacanya ha. Nah, si wa sama wo ini kan karena dia berada dalam satu kalimat, jadi dibacanya ha. Karena dia menjadi partikel, dibacanya wa. Wo karena dia menjadi partikel dalam suatu kalimat, jadi dibacanya o. Lalu ada kata tabe tai. Ubah dulu ke bentuk mas. Jadi tabe mas, mah. Nah, si tai itu otomatis berubah jadi mas. Tabe mas artinya makan. Dan yang terakhir ada deska untuk menyatakan kalimat tanya. Ayo kita terjemahkan, minasang. Cari dulu wa-nya, lalu objek depan wa ada kyo, jadi hari ini. Lalu setelah kata keterangan waktunya, cari kata kerjanya, yakni tabaitai, ingin makan apa? Tutup dengan deska. Jadi rumusnya itu keterangan waktu, kata kerja keinginan, ingin, lalu kata tanya. Yang terakhir adalah kata tanya. Lalu lawan bicaranya menjawab, Nihong no ryori o tabetai desu. Nihong itu artinya Jepang. No partikel menunjukkan kepemilikan. Ryori artinya masakan. O adalah partikel untuk menunjukkan objek. Tabetai, kata dasarnya tadi tabemas, artinya makan. Nah, des ini penutup kalimat untuk kalimat positif. Jadi kalau ada nihong no ryori o tabetai desu, berarti urutan yang pertama kali terjemahkan adalah yang mana minasang? Kata kerjanya dulu ya. Kalau nggak ada subjeknya, kalau nggak ada partikel wa, berarti urutan yang pertama kali harus diterjemahkan adalah kata kerjanya dulu, yakni tabetai. Ingin makan masakan Jepang. Jadi kata kerja keinginan, objek, tutup dengan des. Seperti itu minasang. Lanjut ke pola kalimat yang kedua, yakni masih ada sesi tanya jawab atau percakapan. Yang pertama adalah Yasumi no hini doko ka e ikimasu ka? Yasumi itu artinya libur. Yasumi itu artinya libur ya. Libur atau istirahat, tapi karena ada hi jadi dia artinya libur. No kan partikel ya, yang saya buletin ini partikel. Hi ini artinya hari. Ni di sini artinya pada. Dokoka suatu tempat. E artinya ke. Ikimasu ka akan, apakah akan pergi.
Apakah akan pergi? Nah, berarti yasumi no hini dokoka ikimasu ka, ada libur hari pada suatu tempat ke apakah akan pergi. Jadi urutan yang pertama yang mana minasang? Coba diperhatikan dengan baik-baik dulu. Nah, betul. Kata tunjuknya dulu. Kata tunjuknya yakni pada. Kalau ada no, boleh satu paket ya. Karena kan si no ini menjelaskan kalau harinya adalah hari libur. Jadi si harinya ini adalah milik si libur. Jadi boleh mereka disatukan. Jadi dua. Pada hari libur, apakah akan pergi? Apakah akan pergi ke suatu tempat? Nah, kalau jawabannya iya akan pergi, yakni hai ikimasu, artinya ya, ya pergi. Nah, kalau jawabannya tidak akan pergi, yakni iye ikimasen, titik. Atau boleh option yang kedua, iye doko emo ikimasen. Apa bedanya sensei? Kalau iye ikimasen itu artinya tidak pergi. Nah, kalau yang iye doko emo ikimasen, nah ini satu paket. Kalau doko emo ikimasen itu artinya satu paket. Doko artinya kemana. Jadi kemana pun. Nah, mo ini tuh artinya pun. Ikimasen itu tidak pergi. Jadi kalau iye doko emo ikimasen artinya tidak pergi kemana pun. Ya, bedanya itu. Kalau iye ikimasen enggak pergi, selesai. Kalau iye doko emo ikimasen itu artinya tidak pergi ke manapun. Bedanya dia menjelaskan kok dia tuh enggak pergi ke mana-mana. Itu aja. Kalau yang iye dekimasen versi juteknya gitu. Nah, yang terakhir yakni ada untuk menunjukkan cuaca ya, atau musim, itu juga bisa. Itu yang ketiga, enggak ada dua lagi ya. Yang ketiga itu untuk menanyakan cuaca. Nah, ada percakapan. Yang pertama ini ada Cirebon no tenki wa do desu ka? Kita terjemahkan dulu persatuan katanya. Jadi ada Cirebon, artinya kota Cirebon. No, partikel penghubung antara tenki dengan Cirebon. Tenki itu artinya apa? Tenki itu adalah cuaca. Wa partikel. Do itu artinya mana. Deska untuk kata tanya. Ayo kita terjemahkan minasang, cari dulu wa-nya, lalu kata depan wa yang pertama. Nah, seperti biasa karena ada no menjelaskan kalau cuacanya adalah cuaca yang ada di Cirebon. Si no ini menjelaskan kalau cuacanya adalah yang berada di tempat, kata tempatnya yakni Cirebon. Jadi ini digabung aja. Ini yang pertama, cuacanya Cirebon. Do deska, bagaimana? Tutup dengan deska. Nah, jawabannya atsui des. Atsui itu artinya panas. Cuacanya adalah panas. Urutannya adalah atsui, yang kedua adalah des. Nah, ini baru yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah kalimat perbandingan. Kata kuncinya ada di yori. Yori ini jangan lupa dicatat ya. Untuk materi PAS ini artinya lebih daripada. Nah, contoh yang pertama ada neko wa inu yori kawaii desu. Neko, masih ingat neko? Betul, neko itu artinya adalah kucing. Wa-nya partikel, inu ada guguk ya. Yorinya lebih daripada, kawaii lucu, des penutup kalimat positif.
Ayo, mari kita terjemahkan. Nah, cari dulu wa-nya. Berarti yang bandingan yang pertama adalah kucing. Yang kedua kira-kira yang mana? Betul, Yori dulu. Lebih, sifatnya lucu. Kembali lagi ke Yori ya minasang, daripada guguk. Tutup dengan des. Nah, jadi Yori itu 2 kali balik. Yang pertama, dia itu artinya lebih. Dan yang kedua, artinya adalah daripada. Ya, 2 kali balik ya minasang, jangan 1 kali balik. Jadi neko wa inu Yori kawai des, artinya kucing lebih lucu daripada pembanding keduanya adalah anjing atau guguk, maaf. Nah, yang kedua, ya ini ada ramen wa sushi Yori oishi desu. Masih tahu dong, ramen itu makanan khas Jepang atau kasarnya mie ayam versi Jepang. Kalau sushi itu nasi roll yang digulung-gulung dipotong-potong. Yori lebih daripada, oishi artinya adalah enak. Tinggal ikutin yang atas, cuma beda objeknya ya. Ya, ini yang pertama ada ramen. Cari dulu wa-nya. Terus objek yang depan wa itu yang pertama yakni ramen. Yang kedua, Yori lebih, sifatnya enak. Kembali lagi ke Yori, daripada sushi. Tutup dengan des. Jadi ramen wa sushi Yori oishi desu artinya ramen lebih enak daripada sushi. Nah, selesai sudah untuk bab 6. Bab 6. Cukup banyak ya. Nggak apa-apa. Minasang bisa ulangi lagi video ini. Nah, kalau masih ada yang belum paham, bisa di-keep dulu pertanyaannya dan diajukan pada pertemuan Zoom meeting selanjutnya. Oke, minasang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa isi absensinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.